Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Yuk belanja di Tarbiyah Sunnah Mart. Dengan belanja di Tarbiyah Sunnah Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan tentang syarah doa-doa di dalam sholat. Kita masih belum selesai membahas doa bangkit dari ruku atau yang disebut dengan i'tidal. Kita baru selesai membahas Rabbana walakal hamdu atau Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu, terus hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu sudah ya. Ada lagi doa lain sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza rafa'a ra'sahu minar ruku' qala Allahumma rabbana lakal hamdu mil'as samawati wal ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du ahlas tsana'i wal majdi ahaqqu ma qala al 'abdu wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kata Abu Sa'id Al-Khudri adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mengangkat kepalanya dari ruku setelah sami Allahu liman hamidah lalu tegak beliau membaca Allahumma rabbana lakal hamdu. Ya Allah, bagi engkaulah, ya Allah, Rabb kami, bagi engkaulah segala puji. Terus mil'as samawati wal ard. Pujiannya segimana? Sepenuh langit dan bumi. Wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du, dan sepenuh apa-apa yang engkau kehendaki setelah itu. Selain langit dan bumi. Ahlas tsana'i wal majdi. Makna ahlas tsana' adalah yang berhak memperoleh sanjungan, wal majdi dan pemuliaan. Ahaqqu ma qala al 'abdu, yang terbenar dari apa yang dikatakan oleh seorang hamba. Wa kulluna laka 'abdun, semua kami adalah hamba bagimu. Allahumma la mani'a lima a'taita, ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi terhadap apa yang engkau berikan, wa la mu'tiya lima manata, dan tidak bisa memberikan terhadap apa-apa yang engkau halangi, wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, dan tidak ada manfaatnya kekayaan orang-orang yang memiliki kekayaan atas dirimu. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Hadisnya nomor 477 dalam Sahih Muslim, dan hadis ini sanadnya sahih. Ini yang kita akan bahas ya, syarah atau penjelasannya. Adapun makna mil'as samawati wa mil'al ardi, sepenuh langit dan sepenuh bumi. Kita tahu langit ini ada 7 dan amat sangat luas. Menurut kita tak berujung, tak berpangkal, tak ada awalnya, tak ada akhirnya menurut kita. Padahal ada awal akhirnya. Saking luasnya.
sehingga indera kita tidak mampu menjangkau keluasannya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 47, "Was-samaa'a banainaha bi'aidi wa inna lamusi'un." Dan langit kami telah bangun langit ini dengan tangan kami, lalu kami luaskan. Langit ini oleh Allah Azza wa Jalla diluaskan. Itu satu langitnya, dan ini ada 7 langit. Demikian juga bumi, semuanya ada 7. Sepenuh langit, sepenuh bumi dengan 7 lapis, masing-masing 7 lapis. Pujian Allah itu, sepenuh alam jagat raya ini. Apa maknanya? Para ulama ikhtilaf tentang makna sepenuh. Sebagian ulama menyatakan maksud sepenuh ini adalah seandainya pujian Allah ini berwujud, maka seluruh langit dan seluruh bumi penuh dengan pujian tersebut. Semuanya penuh, padat dengan pujian Allah. Akan tetapi ini diperselisihkan oleh para ulama. Karena apa? Karena nanti berbeda dari aspek jumlah. Berapa jumlah pujian yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah sepenuh langit dan bumi, tergantung ukuran dari pujian yang berwujud tadi. Kalau ukurannya kecil bisa banyak banget, tapi kalau ukurannya besar bisa sedikit. Umpamanya ya, 1 liter beras. Itu jumlahnya bisa jauh lebih banyak dibanding dengan 1 liter dukuh. Buah dukuh kan gede-gedenya. Mungkin jumlahnya paling 20-30 butir kalau duku, atau kurang dari itu, paling 20 butir. Tapi kalau beras bisa ribuan. Lebih kecil ukuran, lebih banyak jumlah. Lebih gede ukuran, lebih sedikit jumlah. Oleh karena itulah yang dimaksud dengan sepenuh langit dan sepenuh bumi diartikan, kalau pujian ini berwujud, bungklekan kata orang Sunda, berjasad, maka nanti akan timbul masalah dari segi jumlah dan ukuran. Oleh karena itulah maka pendapat ini ditolak oleh sebagian ulama. Ini pendapat yang pertama. Adapun yang kedua, makna mil as-samawati wal ardi, artinya anna hamdallahi azza wa jalla mali'un lis-samawati wal ard, lianna kulla ma fis samawati wal ard fahuwa makhluqun lillah. Makna sepenuh langit dan sepenuh bumi artinya pujian Allah itu meliputi seluruh pelosok sudut yang ada di langit dan bumi yang 7. Karena semua yang ada di langit dan di bumi ini makhluk Allah. Dan Allah memuji dirinya atas penciptaan langit dan bumi serta isinya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-An'am ayat yang pertama, surah yang ke-6. Allah berfirman, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Kata Allah, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Allah memuji dirinya karena telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Serta itu isinya itu yang konkret, serta juga yang non konkret, seperti wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Allah telah menjadikan kegelapan dan cahaya. Kalau cahaya dan kegelapan kan bukan berupa benda yang konkret bisa dipegang gitu ya. Cuma bisa kita rasakan. Sekarang di ruangan saya ini terang. Kalau ini lampunya semua dimatikan, malam hari gelap. Ya, gelap ini bukanlah benda.
yang real nyata. Tetapi Allah ciptakan, memenuhi seluruh langit dan bumi. Di seluruh alam jagat raya hanya ada dua keadaan. Mungkin terang, mungkin gelap. Remang-remang itu juga terang dengan kadar cahaya yang sangat minim. Ya, hanya ada dua, terang ataupun gelap. Semua itu Allah ciptakan dan Allah memuji dirinya atas penciptaan langit dan bumi serta terang dan juga gelap. Berdasarkan hal itu maka makna mil as-samawat maknanya anna hamdallah azza wa jalla syamilun li kulli ma fis samawati wal ard li'annahu khalquh wa huwa subhanahu wa ta'ala mahmudun ala khalqih wa hadha aqrab ila al-ma'na wa annahu li'admi hadzal hamdi kana syamilan li kulli ma fis samawati wal ard. Makna sepenuh langit dan sepuluh bumi artinya pujian kepada Allah itu mencakup segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Sebab semuanya adalah makhluk ciptaan Allah. Dan Allah terpuji atas seluruh ciptaannya. Karena telah menciptakan semuanya, layaklah Allah dipuji. Dan pujian Allah itu mencakup seluruh titik yang ada di alam jagat semesta yang luas ini. Dan inilah makna yang lebih dekat kepada kebenaran. Saking agungnya pujian ini mencakup semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Maknanya pujian kepada Allah semaksimal yang bisa dilakukan oleh makhluk. Adapun wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du, dan sepenuh apa-apa yang engkau kehendaki setelahnya. Apakah makna setelahnya ini setelah hancurnya langit dan bumi atau selain langit dan bumi? Yang kedua, selain langit dan bumi, sebab ada alam lain selain langit dan bumi, baik ketika langit dan bumi ini masih ada ataupun setelah tiada. Sekarang langit dan bumi ada, selain itu ada alam kubur. Di mana itu? Wallahu alam, namanya juga apa? Gaib. Gaib mah tidak diketahui dan tidak bisa untuk kita pergi ke alam gaib seperti itu. Dan alam kubur bukanlah kuburan. Kalau kuburan masih alam nyata. Karena kuburan itu kita yang bikin, kita yang menggali, kita yang memasukkan, kita yang menutupkannya kembali. Itu mah kuburan. Dan kuburan beda dengan alam kubur. Alam kubur alam gaib. Di mana? Entah di mana. Wallahu alam. Bagaimana? Duka teh tidak ada yang pernah tahu sebelum kita memasukinya. Ya. Oleh karena itulah selain langit dan bumi ada alam kubur, ada juga surga dan neraka yang sekarang sudah ada. Baik ketika bicara tentang surga ataupun neraka, Allah menyatakan u'iddat. Untuk surga u'iddat lil muttaqin. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegera kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga. Luasnya seluas langit dan bumi telah u'iddat, telah disiapkan bagi orang bertakwa. Neraka juga begitu. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijar u'iddat lil kafirin. Kalau kalian tidak bisa membuat yang semisal Al-Quran dan kalian tidak akan bisa, bertakwalah kalian kepada Allah. Takutlah kalian kepada neraka. Yang kayu bakarnya terdiri dari manusia dan batu-batu telah disiapkan bagi orang-orang yang kafir. Sudah ada. Ada alam lain selain langit dan bumi sekarang. Yang luas surganya aja seluas langit dan bumi. Entah dengan nerakanya, entah dengan alam kuburnya. Jadi yang dimaksud wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du, dan sepenuh apa-apa yang engkau kehendaki selain langit dan bumi, menyangkut surga, neraka atau alam lain, sampai ketika Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala
menjelaskan makna alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah penguasa seluruh alam, alamin, semua alam, jamak, bukan alam saja, bukan satu alam, tapi seluruh alam. Salah satu penjelasan tentang seluruh alam, kam adadul alamin, berapa jumlah seluruh alam? Salah satu pendapat seluruh alam ini berjumlah 80.000 alam dan manusia serta jin hanya satu alam. Manusia, jin, beserta binatang kan kita hidup di alam yang sama nih. Jin hanya beda dimensi saja, tapi masih di alam dunia nih. Ya, semua semesta alam ini satu alam. Itu baru satu alam. Ada 80.000 alam, 79.999-nya entah alam apa, wallahu alam. Hanya Allah yang tahu, hanya Allah yang menciptakan dan Allah menguasai seluruh alam ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Oleh karena itulah maka kalau hanya langit dan bumi semata dibanding seluruh alam yang ada mungkin tidak terlalu besar. Menurut kita langit dan bumi besar, padahal 7 lapis, satu lapisnya aja, satu levelnya aja seperti tak berujung, tak berpangkal. Ya, tak ada awalnya, tak ada akhirnya. Satunya aja, apalagi ada 7 lapis. Dan selain langit dan bumi ternyata ada alam lain. Yang luasnya kita tidak tahu. Makanya wamil ama syi'ta min syai'im ba'd. Dan apa-apa yang engkau kehendaki setelah atau selain dari langit dan bumi ini. Ya. Jadi intinya ungkapan mil as-samawati wa mil al-ardi artinya adalah bahwa pujian Allah yang dilakukan oleh hamba tak ada batasnya. Semaksimal yang bisa dilakukan oleh hamba kepada Allah Azza wa Jalla saking dahsyat dan kuasanya Allah atas segala sesuatu. Inilah makna mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'im ba'du. Ada yang sampai di kalimat itu lalu orang ruku. Bukan ruku, kata yang sujud. Ini kan bangkit dari sujud, dia bangkit dari ruku ya. Ini i'tidal. Setelah itu sujud, boleh apa tidak? Boleh. Walaupun hanya sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Sudah sampai sana sujud, boleh. Karena itu sunnah ya. Adapun tambahannya seperti mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'im ba'du. Itu adalah sunnah. Terus apakah ucapan yang benar dengan fathah atau dengan dhammah? Apakah mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du atau mil us-samawati wa mil ul-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du? Dua-duanya boleh. Karena dari segi arti sama, dari segi struktur atau tata bahasa gramatika juga tidak salah. Kalau dibaca mil'us samawati dengan dhammah dengan u, maka mil'u di sana dianggap mubtada. Mubtada itu isim yang ada di awal kalimat. Isim itu artinya kata benda yang ada di awal kalimat. Tapi kalau dibaca mil as-samawati wa mil al-ard, maka mil'a di sana dianggap dzaraf makan. Dzaraf itu kata penunjuk tempat ya. Dzaraf itu seperti di depan, di belakang, di pinggir, di kiri, di kanan. Itu dzaraf ya. Amama, khalfa, wara'a, yamina, shimala, seperti itu, fauqa, tahta, itu semua dzaraf. Dan dzaraf itu harus mansub atau nasab tandanya dengan fathah.
atau dikenal dengan sebutan maf'ul fi, ya dzaraf itu. Ada dzaraf makan, ada dzaraf zaman. Jadi boleh kedua-duanya, tapi yang lebih afdal adalah mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Nanti di antara pendengar dengan temannya ada yang beda, yang satu mil a, yang satu milu, lalu berantem. Jangan, dua-duanya boleh saja. Tidak menyalahi kok ya, dari aspek manapun tidak menyalahi. Jadi sampai di sana boleh sujud? Boleh. Tapi ingat yang terpenting penghayatan ketika kita membacakannya. Ketika Sami Allahu liman hamidah. Sudah kita bahas makna Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Kenapa Rabbana tidak ilahana? Sudah kita bahas ya. Lakal hamdu. Terus mil as-samawati wa mil al-ardi. Pujiannya ini sepenuh langit, sepenuh bumi. Ya, langitnya ada 7, bumi ada 7. Wa mil ama syi'ta min syai'in ba'd, dan sepenuh apa-apa yang kau kehendaki selain langit dan bumi, mencakup alam lain yang tadi disebutkan sampai mencapai 80.000 alam, luas gitu kan. Jadi mujinya itu tidak asal-asalan, tidak ala kadarnya gitu, tidak seadanya, tapi semaksimal yang bisa. Dan di sini menunjukkan wajib adanya penghayatan ketika mengungkapkan pujian. Karena sungguh-sungguh loh, tidak asal-asalan muji Allah itu semaksimal yang kita bisa dari aspek jumlah, juga kuantitas, juga kualitasnya ya. Ada penghayatan, jangan asal di bibir, tapi pikiran hati terlibat. Nah, kalau hati terlibat menghayati, ya berarti hati ikut sholat. Coba rasakan sensasinya. Ya, kekhusyuan akan kita rasakan. Sampai sana boleh sujud? Boleh. Tapi lebih afdal teruskan. Lebih afdal itu lebih utama. Afdal itu lebih utama. Lebih utama. Apakah kalimat selanjutnya? Ahla tsana'i wal majdi. Apakah dibaca ahla atau ahlu? Ya. Lebih utama ahla. Ahla tsana'i wal majdi. Kenapa ahla? Sebab asalnya ya ahla tsana'i wal majdi. Ada huruf nida. Huruf nidanya dibuang. Ahlanya dianggap munada mudhaf. Munada ini ada macam-macam. Munada itu isim atau kata benda yang dimasuki oleh huruf nida. Ya gitu ya. Ini ada 5 macam tuh dalam ilmu nahu. Nah, kita nggak akan bahas semua itu. Cukup satu saja, yaitu munada mudhaf. Mudhaf itu kata majmuk, kata pertama dari gabungan 2 kata yang kita sebut dengan kata majmuk. Ahla tsana'i itu kata majmuk. Ahla dengan ats-tsana'i. Kalau munada mudhaf, maka munada tersebut harus nasab. Tanda nasabnya dengan fathah. Makanya dibaca ahla tsana. Bukan ahlu, bukan ahli. Ahla tsana'i wal majdi. Ya. Boleh juga rafa, boleh ya. Tapi munada lebih apa? Lebih afdal. Kenapa munada lebih afdal? Karena munada ini mengandung 2 makna. Pertama, iqrar. Yang kedua, ikhbar. Iqrar itu pengakuan. Ikhbar itu memberitahukan, mengungkapkan. Adapun kalau ahlu berarti disebut dengan sebutan mubtada lagi seperti mil'u tadi ya. Maka itu hanya mengandung khabar, mengandung informasi saja. Ya. Oleh karena itu ahla ablag, lebih sempurna, ya lebih bagus, lebih utama daripada mengatakan ahlu. Makna ahla tsana'i wal majdi annaka ya Rabbana ahlun litsana. Maksudnya engkau ya Allah yang layak untuk disanjung. Ats-tsana artinya sanjungan. Ahla tsana, Allah itu ahlu tsana, ahli sanjungan. Artinya zat yang paling layak untuk disanjung.
Dan ini merupakan apa? Tikrar atau pengulangan dari Rabbana walakal hamdu. Mil'as samawati wa mil'al ard wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Sudah memuji seperti itu lalu kita kuatkan ahlas sana karena engkau adalah zat yang paling layak disanjung. Ahlas sana'i wal majdi. Al-majdi, makna al-majdi adalah al-azamah wa sultan. Al-azamah itu keagungan, sultan itu kekuasaan. Ahlas sana'i wal majdi, engkau zat yang paling layak untuk disanjung, untuk dipuji, dan yang paling layak memiliki keagungan dan kekuasaan. Jadi itu pun dalam rangka menegaskan kembali apa yang diungkapkan di kalimat awal, Allah itu zat yang paling layak untuk dipuji dengan pujian yang tak terbatas. Dengan pujian yang tak ada kata yang mampu mengungkapkan besar, agung, dan banyaknya pujian itu. Sampai diungkapkan mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Setelah itu nggak cukup di sana, dikuatkan lagi, ditekankan lagi ahlas sana'i wal majdi. Jadi ini taukid terhadap kalimat yang pertama. Ahlas sana'i wal majdi ini menguatkan pujian yang diungkapkan tadi. Terus diperkuat lagi dengan kalimat berikutnya, ahaqqu ma qalal amdu. Ahaku adalah disebut isim tafdil. Bahasa kitanya superlatif. Superlatif itu kan yang kabir, besar, akbar, terbesar. Haqq, benar. Ahaq, terbenar. Ahaqqu ma qalal abdu. Hal yang terbenar yang dikatakan oleh seorang hamba. Ya. Maknanya dzalika haqqu ma qalal amdu. Semua kalimat tadi adalah sebenar-benar kebenaran yang dikatakan oleh seorang hamba. Sebenar-benar perkataan yang diucapkan oleh seorang hamba. Maknanya anna thana 'ala Allah azza wa jalla wa tamjidahu wa ta'dhimahu ahaqqu ma qalal amdu. Maknanya seluruh sanjungan bagi Allah, pujian, pemuliaan, pengagungan bagi Allah adalah sebenar-benar perkataan yang diucapkan oleh seorang hamba. Kenapa? Li'annahu mutabaqatun lil hal. Karena semuanya itu sesuai dengan fakta, kenyataan, keadaan yang sebenarnya, realita yang sesungguhnya, hakikat yang sebenarnya. Allah itu memang satu-satunya zat yang layak dipuji dengan pujian yang tak terbatas. Kenapa? Karena memiliki seluruh sifat-sifat yang sempurna dengan kesempurnaan yang juga sempurna. Itulah beberapa kalimat yang mengungkapkan pujian dan sanjungan kepada Allah dengan susunan kalimat yang sangat dahsyat. Ya. Lalu kalimat selanjutnya, wa kulluna laka abdun. Semua kami bagimu adalah hamba. Maksud kami di sini seluruh makhluk, termasuk manusia, termasuk jin, termasuk malaikat, semuanya hamba. Apakah malaikat juga hamba? Iya. Apakah berarti malaikat itu ibadah? Ya iya. Malaikat sholat, malaikat berzikir, bertasbih, berdoa, takut, dan seterusnya. Ya. Makanya Allah menyatakan bal ibadu mukramun. Malaikat itu hamba-hamba kami yang sangat dimuliakan. Saking tunduk patuh dan taatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, semua kami adalah hamba-Mu ya Allah. Dan hamba, penghambaan ada dua jenis. Jenis pertama ubudiyah syar'iyah, yang kedua ubudiyah qadariyah kauniyah.
Pertama, ubudiyah syar'iyah. Penghambaan secara syar'i. Artinya ibadah dan ketaatan amal soleh itu ubudiyah syar'iyah. Karena memang disyariatkan. Kita sholat, kita bertauhid, kita saum, kita melakukan amal yang Allah perintahkan, ibadah, amal soleh. Itu ubudiyah syar'iyah. Dan diperintahkan karena disyariatkan oleh Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat 3, innahu kana 'abdan syakura, tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh itu seorang hamba yang pandai bersyukur. Hamba di sini hamba syar'i apa hamba kauni? Hamba syar'i, karena bersyukur adalah ibadah yang disyariatkan. Ya. Allah berfirman tentang Nabi SAW, Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi. Maha barakah Allah yang telah menurunkan Al-Quran, Al-Furqan kepada hambanya. Maksud hambanya itu Nabi Muhammad SAW. Apakah hamba di sini hamba kauni atau hamba syar'i? Hamba syar'i, karena Al-Quran beserta isinya adalah kumpulan syariat Allah Azza wa Jalla. Dalam surah Al-Furqan ayat mulai 63 Allah menyatakan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Allah yang Maha Rahman, Allahnya yang Rahman bukan hambanya, ya. Adalah orang-orang yang apabila berjalan di muka bumi mereka berjalan dengan rendah hati, tidak sombong, tidak angkuh, ya. Mereka itu tawadhu. Apakah hamba di sini hamba syar'i atau hamba kauni? Hamba syar'i. Karena ibadah berupa ketawadhuan itu adalah hal yang disyariatkan, ya. Adapun hamba kauni adalah penghambaan yang memang Allah Azza wa Jalla takdirkan bagi seluruh hambanya, suka atau tidak suka. Dan aturan yang Allah berlakukan adalah aturan yang berlaku bagi seluruh makhluk, termasuk makhluk hidup atau benda mati. Makhluk hidupnya orang muslim atau orang kafir, yang soleh atau orang yang durhaka. Contoh, Allah berfirman dalam Al-Quran surah Maryam ayat 93, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Tak ada satu makhluk pun yang ada di langit atau yang ada di bumi kecuali akan datang kepada Allah sebagai seorang hamba. Hamba Allah, tapi hamba yang kauni. Apakah orang kafir hamba Allah? Ya hamba Allah. Ya ada hamba selain Allah. Tapi hamba yang kauni bukan hamba syar'i. Karena orang kafir tidak turut kepada syariat Allah. Lalu kenapa disebut hamba? Karena mereka tunduk kepada aturan Allah yang selain aturan syariat. Aturan apa? Aturan kauni yang oleh bahasa kita sekarang yang disebut dengan hukum alam. Hukum alam itu bukan hukum buatan alam. Alam nggak bisa buat hukum. Tapi hukum yang Allah terapkan di alam ini. Allah yang membuat hukum yang Allah terapkan di alam. Terus disebut dengan sebutan hukum alam. Ya. Nah ini semuanya berlaku bagi seluruh makhluknya, termasuk makhluk yang durhaka. Jadi ada dua aturan Allah. Dua hukum Allah, hukum syar'i yaitu syariat. Kalau itu mah hukum syar'i mah bisa ditentang, makanya ada yang menentangnya. Yang kedua adalah hukum kauni, hukum yang Allah terapkan di alam. Termasuk takdir adalah hukum kauni. Ya. Kalau hukum syar'i berlaku bagi seluruh hamba, tapi hanya hamba-hamba yang mau melakukannya dengan pengorbanan. Seperti menjadi seorang muslim, seperti sholat, saum, zakat, haji, dan seluruh amal soleh. Itu dilakukan dengan masyiah atau iradah atau keinginan dan perjuangan, ikhtiar. Ada masyaqqah, ada penderitaan, ada kelelahan.
Seperti saum, ada lapar, ada haus. Seperti haji umroh, ada lelah. Ada pengorbanan psikis, mengeluarkan uang dengan jumlah yang banyak. Demikian juga zakat, ada pengorbanan psikis, ya. Kalau ada orang yang siap menanggung resiko itu lalu melakukan ibadah tersebut, mengamalkan perintah syariat, dipahalai. Tapi kalau nggak ada atau ada yang nggak mau melakukan itu karena lebar, sayang, berat, malas, maka dihukumi dosa dan kelak diazab. Bagaimana nggak diazab? Orang itu sudah diberikan berbagai macam kenikmatan tiap detik oleh Allah, diperintah ibadah nggak mau, ya diazab nantinya lah. Ya. Nah, itulah hukum syar'i. Yang kedua hukum kauni. Hukum yang Allah berlakukan di alam. Kalau nggak makan pasti lapar dan lemas. Nggak minum pasti haus. Nggak tidur pasti ngantuk. Nggak istirahat pasti lelah. Kalau loncat ke atas pasti jatuh lagi ke bawah. Karena ada gravitasi. Ya. Kalau orang naik ke tempat atas terus loncat, ya nggak bisa terbang melayang, pasti jatuh. Itu semua hukum alam. Dan semua makhluk semuanya apa? Tunduk kepada hukum kauni ini. Tunduk kepada hukum kauni. Termasuk takdir itu bagian dari hukum kauni ini. Nah, kalau kepada hukum kauni ini semua makhluk baik yang durhaka ataupun yang soleh semuanya tunduk. Termasuk orang kafir. Kalau umpamanya orang kafir belajar dan berusaha, ya akan pintar dan sukses. Kalau orang kafir umpamanya makan yang banyak, ya pasti kenyang. Tidak mentang-mentang, ini mah kafir mau makan satelebuk juga tetap dilaparkan. Enggak, tetap saja diberikan kekenyangan, diberikan kepuasan, ya. Kalau dia berusaha keras, ya sukses dengan usaha kerasnya. Dalam hal kerja, dia akan dapat uang banyak. Dalam hal karir politik, dia akan dapat jabatan yang tinggi. Seperti itu. Itu adalah hukum kauni. Semua orang tunduk, semua makhluk tunduk. Makanya semua makhluk hamba Allah. Imma atau mungkin dia hamba syariah atau hamba kauni. Kita sebagai seorang muslim wajib menjadi hamba yang syar'i. Inilah yang dimaksud wa kulluna laka abdun. Semua kami ya Allah adalah hamba bagimu, baik hamba syar'i maupun hamba kauni. Maka hendaklah kita sebagai seorang muslim tidak boleh hanya menjadi hamba kauni, tapi wajib juga menjadi hamba syar'i. Artinya hamba yang tunduk dan patuh kepada syariat Allah, aturan Allah dan hukum-hukum Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalimat berikutnya, Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi terhadap apa yang Engkau akan berikan. Jadi kalau Allah memberi rizki kepada seseorang, tak ada seorang pun yang mampu menjegalnya, membelokkannya, menggagalkannya, menghalanginya. Enggak. Walaupun seluruh umat manusia dan jin menghalanginya, tapi kalau Allah sudah mentakdirkan akan beri rizki kepada seorang, pasti sampai. Tidak bisa dihalangi oleh manusia. Ya. Sebaliknya, kata Allah Azza wa Jalla setelah menyatakan la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya liman mana'ta, dan tidak ada seorang pun yang bisa memberikan sesuatu kepada seseorang apabila Allah menghalanginya. Allah tidak mentakdirkannya. Tapi kan ada umpamanya umpamanya ada orang yang titip amanah ke orang lain. Tolong nih sampaikan uang dari saya ke si fulan 1 juta. Dititip ke orang, ke si A. Oleh si A tidak diberikan. Ditilep sama dia. Atau mungkin dicopet di tengah jalan. Atau jatuh, hilang. Ya. Atau ada yang ngerampok. Atau memang dianya khianat, dibelikan untuk kepentingan pribadi sehingga tidak sampai.
Bukankah itu ada orang yang bisa menghalangi sampainya rizki kepada seorang? Jawabnya enggak gitu. Tapi memang begitulah cara Allah menghalangi pemberian kepada seseorang. Allah enggak akan ngasih rizki kepada orang itu. Walaupun ada orang nih, saya mau kirim nih lewat kurir, lewat orang yang saya percayai umpamanya. Oleh Allah digagalkan dengan cara seperti itu. Ya, bisa hilang jatuh di tengah jalan, bisa kena copet, bisa oleh dia dibelikan untuk kepentingan pribadinya sehingga tidak sampai seperti itu. Ya, Allah yang ngatur mekanismenya, caranya, jalannya. Ya, berdasarkan hal itulah maka kalau Allah telah mentakdirkan kita dapat rezeki, jangan khawatir rezeki itu tidak sampai. Pasti sampai dengan cara yang Allah kehendaki di luar kuasa manusia. Tapi sebaliknya kalau Allah menutup pintu rezeki bagi kita, walaupun kita berusaha ngontak sana, ngontak sini, minta sana, minta sini, berusaha sana, berusaha sini, tetap akan menemui kegagalan dengan cara yang Allah kehendaki. Ya, bagaimana aja cara? Oh, saya sudah transfer, sudah masuk. Kita lihat laporannya di M-Banking kita. Oh iya, alhamdulillah sudah masuk. Pasti enggak sudah menjadi rezeki kita? Belum pasti. Pas sampai di ATM mau mau ngambil, macet. Oh, ketelan gimana? Ada orang di sana. Oh, saya tolong Pak, saya bantu. Tanpa diduga diganti dengan ATM lain. PIN-nya dia sudah dapat. Berapa PIN-nya tadi Pak? Oh iya Pak, macet, sudah lapor aja Pak. Lapor, begitu lapor dia masukin yang sudah dia. Kan ada yang begitu ya. Tuti namanya. Bu Afan kepada akhwat yang itu. Maksudnya dia tukang tipu ya. Dan banyak korban yang sudah tertipu seperti itu ya. Oleh karena itulah maka bagaimana saja caranya Allah akan atur kalau orang itu ditakdirkan gak dapat rizki. Yakin wajib terhadap kalimatnya Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Karena ini ayat Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran. Dan diterangkan juga dalam hadis-hadis yang sahih ya. Kalimat yang terakhir dari hadis ini adalah wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Wala yanfa'u, dan tidak ada manfaatnya. Dzal jaddi, al jaddi di sini al ghani wal jah. Kekayaan dan kekuasaan. Kekuatan, power, pangkat, serta harta yang melimpah. Itu tidak akan ada manfaatnya bagimu. La yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Tidak akan memberi manfaat kepada kamu kekayaan orang-orang yang memiliki kekayaan atau kekuasaan orang-orang yang memiliki kekuasaan. Maknanya adalah la yamna'u sahibul jiddi minallahi jaddahu hatta wa in kana dha sultanin azim wa quwwatin azimah wa malin kathirin fa innahu la yanfa'u hadha minallahi syai'a. Artinya tidak akan ada seorang pun pemilik kekuasaan, pemilik harta yang banyak, pemilik pangkat yang tinggi tidak akan bisa menghalangi keputusan Allah terhadap dirimu. Allah menetapkan suatu keputusan untuk dirimu, kamu meminta bantuan kepada raja di dunia dengan kekuasaan yang sangat tak terbatas untuk ukuran manusia dan kekayaan yang juga melimpah, nggak ada manfaatnya. Ketetapan Allah itu akan tetap juga berlaku bagi dirimu, ya. Dan ini semuanya menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, kemaha pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna dari doa i'tidal, ya. Baca ini
disertai dengan penghayatan terhadap maknanya, dan itu insya Allah akan bisa menambah kualitas dari kekhusyuan kita karena penghayatan kita terhadap apa yang kita baca jauh lebih mendalam dibanding kalau kita tidak memahami maknanya. Ya, inilah doa bangkit dari ruku atau i'tidal. Cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab kepada Bapak Dadang Abu Faisal Hikmat Nirwana. Dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Silakan, Dang. Alhamdulillah, pemirsa, baru saja kita simak bersama Ustaz Abu Haidar Asendawi sesi materinya, dan sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya bergabung di line telepon 0228686 2637 atau 081122714476 untuk WA dan SMS. Ada beberapa WA, SMS dan telepon juga Ustaz yang masuk. Ya, silakan. Ini dia termasuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Pak Aos, dari Cimahi, Pak. Pak Aos, mangga Pak Aos, silakan. Ya, Pak Ustadz, maaf ya, mau bertanya. Ini kan saudara saya, insya Allah mau nikahan perkiraan bulan Juni. Tapi gimana kalau misalkan terjadi pernikahan secara lewat medsos? Video call gimana menurut syariat Islam, Pak Ustadz? Iya. Sudah, Pak? Ya, itu aja Pak Ustadz. Baik. Atur nuhun. Mangga. Iya, Pak Aos di Cimahi. Barakallahu fiik. Ya, ini kasus banyak teralami oleh orang sekarang. Rencana bulan Syawal mau menikah atau menikahkan, ya. Kemudian ada kasus pandemi COVID-19 ini. Ya, termasuk saya juga nanti Syawal mau. Bukan mau nikah, mau menikahkan. Mau menikahkan. Ada kasus seperti ini. Nah, sekarang salah satu alternatifnya adalah karena tidak boleh ada kerumunan orang gitu ya. Bolehkah dengan video call? Dengan visi? Atau sekarang dengan Zoom. Karena harus melibatkan banyak orang ya. Bolehkah seperti itu? Dibolehkan. Selama itu diyakini orang yang bersangkutan. Dulu sekali ada kasus. Sebelum ada internet, sebelum ada video call seperti ini. Ada kasus boleh enggak nikah lewat telepon ya gitu. Lewat telepon. Orangnya tidak ada. Tapi suaranya dikenal. Itu dulu pernah ada kasus dan sudah dibahas secara fiqih oleh para ulama. Apalagi sekarang lebih canggih lagi, bukan hanya suara tapi juga apa? Ada orangnya kelihatan. Boleh nggak? Boleh, dibolehkan. Ya, melakukan akad pernikahan melalui video call dibolehkan karena video call adalah asli. Selama diyakini bukan rekaman. Bukan rekayasa, bukan orang lain ya. Nah, kalau rekaman kan nggak bisa dialognya mungkin gitu. Jadi dibolehkan, silakan saja selama itu yakin orangnya dan tidak ada unsur keterpaksaan, boleh. Makanya ada himbauan hati-hati ini ibu-ibu. Kalau suatu saat suaminya tiba-tiba dangdan pakai baju koko, pakai peci, terus ngerem diri di kamar gitu, bawa HP-nya, jangan-jangan melakukan akad melalui visi, melalui video call. Demikian Pak Os, wallahu a'lam bishawab. Silakan. Alhamdulillah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kemudian ada telepon lagi Ustaz. Nah, telepon lagi. Silakan, udah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dudung, segera Pak Dudung bisa putus. Ustaz, ya. Tadi disebutkan bahwa malaikat juga sholat. Yang jadi pertanyaan, apakah ketentuan sholat malaikat itu sama dengan sholat manusia? Ada itu Ustaz yang disampaikan. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, barakallahu fiik. Tadi disebutkan malaikat juga sholat, ya.
Salah satu dalilnya adalah bahwa Rasul SAW bersabda di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu masjid yang ada di langit, ya. Dalam satu hari para malaikat, ada 70.000 malaikat masuk kemudian melakukan sholat di dalamnya. Seusai sholat mereka keluar dan tidak pernah kembali lagi selama-lamanya ke tempat itu. Artinya sehari 70.000 malaikat. Tiap hari terus begitu. Dari awal diciptakan sampai hari kiamat nanti. Menunjukkan sangat banyaknya jumlah para malaikat yang Allah ciptakan. Ya. Nah, ketika membahas masalah ini, para ulama membahas apa yang ditanyakan oleh Pak Dudung tadi. Bagaimana sholatnya malaikat? Apakah sama dengan sholatnya kita sebagai manusia muslim? Atau tidak, wallahu alam bisawab. Tidak ada penjelasan tentang hal itu. Nanti kita seusai hari Selasa pagi di Cipaganti, ya, seusai membahas fikih al-asmaul husna, kita akan masuk kepada pembahasan berkelana ke alam para malaikat yang mulia. Nanti dijelaskan beberapa jenis-jenis ibadah yang dilakukan oleh malaikat, salah satunya sholat. Dan hadis itu dibahas. Cuma pertanyaannya apakah sholatnya sama atau tidak, tidak ada keterangan. Dari Al-Quran atau hadis yang sahih. Ya. Kita tidak boleh memastikan, oh persis sama dengan sholatnya kaum muslimin. Enggak, karena sholatnya masing-masing nabi juga berbeda. Para nabi zaman bahula sholat juga, tapi berbeda. Baik caranya, jumlah rakaatnya, doanya, tempatnya, waktu-waktunya berbeda. Dengan nabi-nabi selainnya. Ya. Nah, termasuk juga bagaimana sholat para malaikat, tidak ada keterangan, maka kita tawakuf. Tawakuf itu berhenti sampai di sini, kita yakini para malaikat itu sholat karena ada keterangan hadis yang sahih tentang hal itu, dan sholatnya wallahu alam bissawab. Tidak ada keterangan yang memastikan hal itu. Ya, silakan lagi, Tang. Alhamdulillah, syukran Ustaz atas jawabannya. Ada beberapa WA. Pertama dari siapa ini? Ajang ya. Bismillah Ustaz, mau bertanya, bolehkah membaca doa dalam hati saat sujud karena tidak tahu bahasa Arabnya? Iya. Boleh enggak berdoa dalam sujud dalam hati? Ya. Tidak boleh. Karena apa? Berdoa dan juga berzikir adalah amalan pokok bagi lisan kita. Amalan lisan, bukan amalan hati. Cuma hati harus ikut menghayati. Karena itu amalan lisan harus ada gerakan lisan. Lidah kita digerakkan, bibir kita digerakkan. Tidak boleh seorang mingkem, balem, tertutup mulutnya, kemudian hanya dalam hati gitu. Tidak boleh, ya. Nah, terus kan tidak hafal doanya. Sama aja, walaupun dengan hati, kalau tidak hafal mau gimana? Paling dengan bahasa kita, ya. Dengan bahasa yang kita fahami. Seafdal kita adalah menghafal. Baik doa dari Quran atau hadis yang sahih sesuai dengan isi doa yang sesuai dengan kebutuhan kita, ya. Kemudian baca. Nah, saya maafan kalau kata-katanya kayak kasar. Liciknya kita, saya sebut licik saja ya. Berdoanya ingin banyak, tapi menghafalkan doanya malas. Nah gitu kan? Licik apa tidak? Iya, menghafalkan doanya malas. Tapi keinginan memintanya seabrek. Akhirnya timbul masalah, aduh nggak hafal doanya baik dari Quran atau hadis yang sahih. Kalau di luar sholat nggak masalah pakai bahasa Sunda, pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Inggris. Terserah yang kita kuasai dari bahasa itu. Cuma sekarang di dalam sholat, dalam sujud, ada masalah. Sebagian ulama menyatakan tidak boleh pakai bahasa ajam. Walaupun sebagian ulama membolehkan dengan bahasa apapun yang kita fahami. Ya, wallahu a'lam. Jadi tetap harus ada gerakan lisan. Silakan lagi. Syukran Ustaz, jawabannya kita kembali lagi ke WA. Telepon aja dulu lah. Silakan. Ada telepon yang masuk. Halo, udah masuk? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana, Bu? Dengan Umi Hanifah di Pataruman. Pataruman. Ibu Hanifah?
Ya, Umi Hanifah. Ummu Hanifah di Pataruman. Silakan. Ustaz, yang berkaitan dengan kajian yang tadi pagi, itu kalau orang yang sakit sudah menaun ataupun orang jompo, terus orang yang hamil kan fidyah. Terus kalau orangnya yang nggak mampu itu gimana, Ustaz? Apakah harus fidyah atau koto itu, Ustaz? Iya. Katanya kan Iya. fakir miskin harus fidyah, sedangkan beliau-beliau itu udah fakir miskin, itu gimana, Ustaz? Iya. Terus, Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kalau orang tidak mampu saum secara permanen, mungkin karena sudah manula, dia wajib bayar fidyah, tapi apa boleh buat tidak mampu. Jangankan untuk bayar fidyah, untuk makan hari itu saja dia tidak tahu harus bagaimana, apakah bisa makan atau tidak. Ya, jadi dia di luar kemampuan untuk melakukan kedua-duanya. Melakukan saum tidak mampu, memberikan fidyah juga tidak mampu. Maka orang itu bebas. Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau di luar kemampuan ya tidak harus. Ya, Allah juga berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani kewajiban kepada seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Sama dengan haji. Haji itu wajib dan rukun Islam. Siapa yang tidak haji padahal dia mampu, dia dosa besar. Nah sekarang tidak mampu. Gimana ya? Sudah. Tidak wajib lagi untuk berhaji. Jangankan untuk haji, untuk bayar kontrakan bulanan juga, aduh liur pusing. Ya. Oleh karena itulah maka tidak lagi wajib baginya haji. Sama dengan saum tidak mampu, bayar fidyah tidak mampu, qadha juga tidak mampu. Sekarang saum tidak mampu karena tua. Nanti Syawal tambah tua, tambah lemah, tambah nggak mampu. Bayar fidyah nggak punya, maka dia terbebas dari kewajiban apapun, baik kewajiban saum maupun kewajiban qadha ataupun kewajiban membayar fidyah. Ya. Insya Allah tidak berdosa. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Alhamdulillah. Syukran Ustaz. Nah, jawabannya sambil nunggu lagi yang nelpon, kita bacakan WA dari Abu Baikal di Tangerang. Saya mau tanya Ustaz. Pertama, jika kita sholat subuh berjamaah, ada imam yang sujud sahwi karena lupa baca kunut subuh. Apakah kita ikut juga sujud sahwi? Yang kedua, jika membaca ayat sajadah pada akhir surat, apakah kita sujud tilawah atau langsung ruku saja Ustaz? Syukron jazakallah. Abu Baikal. Abu Baikal, Haikal mungkin. Nggak tahu ini tulisnya Baikal. Abu Haikal, mungkin tipu. Di Tangerang ya, barakallahu fik. Ada dua pertanyaan. Kalau imam pada waktu subuh, dia berkeyakinan kunut subuh. Tapi lupa. Kita berkeyakinan tidak kunut subuh. Terus akibatnya imam apa? Sujud sahwi. Apa yang harus kita lakukan? Ikut sujud sahwi. Karena Rasul SAW bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu dijadikan hanyalah untuk diikuti. Ikuti aja imam. Ada orang ustadz. Kalau ustadznya jangan ijtihad lah ya. Ikuti ijtihad para ulama. Ini masalah ijtihadiyah. Ada ustadz yang menyatakan imam itu wajib diikuti, diqayyid dia bilang. Dibatasi kalau di atas sunnah. Kalau melakukan kebidahan ya jangan diikuti dengan hadis la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Khalik. Makanya kalau dia melakukan kebidahan jangan diikuti. Kan itu ijtihad dia. Hadisnya benar apa tidak? Hadisnya sahih benar. Penerapan yang keliru. Lihat para sahabat, para ulama ketika bermakmum kepada imam dan imam melakukan kebidahan menurut dia, menurut si makmum melakukan kebidahan, tetapi ikut loh. Apakah para sahabat dan para ulama enggak tahu hadis la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq?
Mereka lebih tahu, kita juga taunya dari mereka. Mana contohnya sahabat ikut imam walaupun imam melakukan kebid'ahan. Itu kasus bid'ah Marwaniyah tadi. Marwan seorang penguasa melakukan sholat id seperti sholat Jumat. Jadi khutbah dulu baru sholat seperti Jumat. Padahal khutbah Idul Fitri, Idul Adha harusnya apa? Sholat dulu baru khutbah. Beda enggak? Beda. Ada sahabat-sahabat yang masih hidup saat itu sahabat Nabi dan mengingkarinya. Tapi akhirnya tetap sholat dan para sahabat ikut. Kanu yusalluna ma'al imam walau kanat sholatul imam mukhalifatan lis-sunnah. Mereka tetap sholat bersama imam. Tidak mufaraqah ya. Tidak memisahkan diri. Enggak. Tetap ikut bersama imam sekalipun sholatnya imam itu bertolak belakang atau menyimpang dari sunnah. Dengan dalil innama ju'ilal imamu liutamma bih. Imam dijadikan untuk diikuti. A'immatukum yusalluna alaikum fa idza asabu falakum walahum wa idza akhtau falakum alaihim. Imam itu memimpin salat kalian. Kalau mereka benar, pahala bagi kalian, pahala bagi imam. Kalau salah, pahala bagi kalian, dosa atas imam. Enak jadi makmum ya. Makanya jangan terlalu berambisi jadi imam. Mending jadi makmum enak. Ya, oleh karena itulah maka nih para sahabat, walaupun mereka yakin bahwa imam melakukan kebid'ahan ikut juga. Syekh Al-Albani rahmatullahi alaih sering saya sampaikan, beliau menyatakan sedekap ketika i'tidal bid'ah dhalalah. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. I'tidal begini kata beliau bid'ah dhalalah. Dalam sifat salat Nabi dijelaskan begitu. Terangkan dalil-dalilnya. Tapi ketika beliau jadi makmum dan imamnya Syekh bin Baz rahimahullah sedekap sami Allah liman hamidah, beliau ikut sami Allah liman hamidah sedekap. Ketika ditanya, kenapa ya Syekh? Bukankah kata Anda ini bid'ah dhalalah? Kata beliau, innama ju'ilal imam liyutamma bih. Imamnya dijadikan untuk diikuti imamnya begitu ya kita begitu. Nih itu para sahabat ada, para ulamanya ada ya. Ikuti itu. Ini masalah ijtihadiyah, sahabat, ulama sepakat. Mereka lebih berilmu. Kita ustadz ijtihad yang hasilnya berbeda dengan ijtihad para sahabat dan para ulama. Lebih baik ikuti ijtihad para sahabat dan para ulama dalam masalah ini ya. Jadi kalau umpama salat subuh, imam tidak kunut kemudian dia sujud sahwi, ikutlah sujud sahwi ya. Wallahu a'lam. Yang keduanya? Keduanya apa? Itu apa namanya? Sujud tilawah, membaca surat. Oh iya, ini sudah diterangkan kalau ayat sajdah itu berada di akhir surat. Hanya ada dua. Pertama surah An-Najm. Ya, afa bihadzal hadithi antum mudhinun. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Falaula, bukan itu. Afa bihadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu. Apakah terhadap Al-Quran ini kamu merasa aneh? Kamu tertawa-tawa dan tidak menangis dan kamu tetap melakukan dosa dan kemaksiatan. Fasjudu lillahi wa'budu. Sujudlah kamu kepada Allah dan beribadahlah kepadanya. Ini akhir surat An-Najm dan ini ayat sajdah. Atau surat yang ada di juz amma, surat Nanang. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Surah apa? Al-Alaq ya. Falyad'u nadiya sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sujud dan mendekatlah. Ini akhir ayat. Ini akhir surat. Dan itu adalah ayat sajdah. Sudah kita terangkan ada dua opsi, dua pilihan, dua kemungkinan. Pertama, kita tetap disunnahkan sujud tilawah. Sujud, setelah sujud bangkit lagi. Setelah bangkit lagi ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama boleh langsung ruku. Jadi tidak langsung ruku, tapi sujud tilawahnya dilakukan dulu. Walaupun itu sunnah, tapi lakukanlah ya. Nah, setelah sujud tilawah beres, bangkit lagi lalu ruku, i'tidal dan seterusnya.
Opsi kedua, seusai sujud tilawah bangkit lagi, tambah 1-2 ayat setelahnya, atau tambah dengan satu surah pendek. Baik Al-Falaq, An-Nas, atau Al-Ikhlas, ya. Setelah itu barulah ruku, ya. Jadi demikian, usahakan tetap sujud tilawahnya itu dilakukan. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Alhamdulillah. Ustaz, Ke atas WA dulu jawabannya. tuh. Ada telepon. Sok tuh. Silakan, udah masuk. Siapa di mana? Bu Nining Cimahi, Ustaz. Bu Mimin Cimahi. Silakan, Bu. Bu Nining. Oh, Bu Nining. Ibu Nining Cimahi. Silakan, Bu. Ustaz mau tanya, kalau qobla duhur, kita ingin melakukan 4 rakaat, itu 2 rakaat atau 4 rakaat langsung? Dua-dua, Bu. 2 salam, 2 salam. Kalau itu Ustaz, yang keduanya Ustaz, kalau kita ingin melakukan sholat duha 8 rakaat, itu dilakukannya 4-4 atau 2-2 juga? Boleh 2-2, boleh 4-4. Tanpa tasyahud awal. Oh iya. Makasih Ustaz. Ya, sama-sama. Jazakallahu Zakillahu khairan katsiran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsungnya dijawab. Silakan ke WA. Ya, ke WA dulu Ustaz. Selang-selingnya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, Ana mau tanya. Insya Allah, Ana mau menikah. Ustaz, Barakallahu fiik. calon istri Siapa anak itu teh? nggak disebut siapa ini. Iya, calon Oh ini istri. Setiawan di Batu Nunggal. Iya. Akhir kata-katanya. Insya Allah Ana mau menikah. Calon istri Ana itu masih jadi tulang punggung keluarganya. Bolehkah si calon Ana ini terus bekerja sedangkan penghasilan Ana cuma cukup buat sehari-hari? Syukron jazakallahu khairan. Setiawan di Batu Nunggal. Iya, Setiawan di Batu Nunggal. Masih lajang ya. Sebentar lagi nikah. Ada COVID-19, hati-hati. Paling cuma akad aja. Boleh nggak seorang istri bekerja? Boleh dengan syarat. Syaratnya ketat. Pertama, ada izin dari suami. Yang kedua, kerjanya tidak sampai safar. Boleh safar tapi wajib didampingi suami, ya. Yang ketiganya, wajib menutup aurat, ya, di tempat kerjanya. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, aman, baik di jalannya ataupun di tempat kerjanya dari fitnah. Adapun kalau umpamanya di tempat kerja ada ikhtilat atau apalagi khalwat, dia seruangan sama seorang lelaki, maka itu berbahaya, ya. Karena apa? Karena bisa terjadi cinlok. Cilok apa cinlok? Cilok, cinta lokasi. Dan itu amat sangat banyak ya terjadi. Hampir di setiap instansi mungkin ada yang seperti itu ya. Dan yang kelimanya, pekerjaannya adalah pekerjaan yang layak dilakukan oleh seorang wanita. Seperti ya pembukuan ringan ya, kemudian jaga sekretaris, sebentar bosnya juga wanita umpamanya ya, yang tidak satu ruangan dengan bosnya yang sama-sama wanita. Jangan sampai jadi kuli panggul atau naik ke tower gitu. Yang tidak layak dilakukan oleh seorang wanita. Dan keenamnya, tidak mengabaikan hak-hak suaminya. Tidak mengabaikan kewajiban dia sebagai seorang istri di rumah. Ya, seperti itu. Silakan. Kalau umpah itu terpenuhi boleh. Kalau tidak, maka akan menimbulkan masalah di rumah tangganya nanti ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya lebih menganjurkan carilah seorang istri yang siap menjadi ibu rumah tangga. Karena kalau bekerja lelah nanti waktunya, perhatiannya, pikirannya, fisiknya habis untuk pekerjaannya. Pas suami menuntut ini untuk menuntut itu nggak bisa, akhirnya timbul pertengkaran ya. Cari wanita yang menjadi ibu rumah tangga. Wallahu a'lam. Ya, ada Terakhir ya, ini terakhir telepon, silakan. Silakan, udah masuk. Siapa di mana? Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taslih Ustaz dari Gerkalong. Ya, Taslih. Silakan Pak Taslih. Ini berkaitan dengan sujud tilawah, Ustaz. Iya. Kalau kita lagi baca Al-Quran, kemudian kita ketemu dengan sujud
dengan ayat sajdah. Kemudian kita kan langsung sujud tuh Pak. Ustaz. Yang saya tanyakan di dalam doa itu, kalau saya tambah dengan doa-doa, misalnya saya mendoakan bapak saya dan sebagainya, itu gimana Ustaz? Boleh nggak Ustaz? Iya. Terima kasih. Baik. Barakallahu fiik. Wa fika barakallah. Waalaikumsalam. Pak Taslih di Geger Kalong ya. Boleh nggak ketika sujud tilawah baca subhana rabbiyal a'la lalu sajadah wajhil ladzi dan seterusnya kemudian ditambah. Boleh saja karena itu momen yang terbaik untuk berdoa. Tapi lebih utama lakukan itu di dalam sholat. Kalau di luar sholat kita baca ayat sajdah gitu ya. Di luar sholat baca Al-Quran lalu ketemu ayat sajdah. Ya, boleh. Di dalam sujud ditambah dengan doa boleh. Berdasarkan keumuman hadis fakthiru fihi doa. Perbanyak doa di dalam sujud. Dan ini sujud yang umum. Tidak hanya sujud dalam sholat, tapi lebih dekat lagi dalam sholat. Bagaimanapun berdiri di dalam sholat jauh lebih dekat kepada Allah dibanding sujud di luar sholat walaupun itu sujud tilawah. Maka mintalah berdoalah kepada Allah dalam sujud di dalam sholat ketika sholat. Ya, itu lebih utama walaupun sekali lagi pertanyaannya yang tadi dibolehkan ya. Wallahu alam, ya cukup ya sampai di sini saja. Insyaallah kita jumpa kembali esok petang di waktu dan gelombang yang sama. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.